Salam bahagia warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Roy Konoha. Menurut saya, Teh Mela atau pemilik akun YouTube bernama Forbidden Question, menurut saya beliau ini sangat cocok disebut dengan Bu Kartini atau sosok Kartini zaman now. Ada beberapa persamaan antara Teh Mela ini, saya melihat ya, saya sebut saja dengan Teh Mela ya, bergampang ya, karena beliau ini orang Sunda ya, namanya Mela, jadi kita sebut saja dengan Teh Mela. Siapa di antara sahabat yang nonton video ini yang subscriber daripada Teh Mela, subscriber daripada Forbidden Question ini? Mungkin sudah familiar ya. Jadi ada beberapa persamaan gitu antara Teh Mela ini dengan Bu Kartini. Apa itu persamaannya? Sehingga saya mengatakan beliau ini cocok disebut dengan Kartini zaman now. Ya. Selain itu, konon katanya Teh Mela ini banyak yang ngancam ya untuk dibunuh gitu. Karena apa? Karena kontennya itu sangat bikin orang tersinggung kali ya. Kok bisa bikin orang tersinggung? Kok bisa kontennya Teh Mela ini bikin orang tersinggung ya? Siapa yang tersinggung ya? Banyak juga yang mengatakan bahwa konten daripada Teh Mela ini pinggir jurang ya. Menurut saya kontennya Teh Mela ini tidak hanya pinggir jurang, tapi dalam jurang gitu, ya, dasar jurang gitu, di jurang banget emang nekat ini anak ya, lucu ya, cakep ya. Nah, yang paling penting ya, menurut saya pribadi, nanti akan jelaskan ya, saya urai dulu ya satu-satu. Yang paling penting ya, kelemahan daripada channel daripada Forbidden Question ini atau kelemahan daripada Teh Mela ini, beliau ini tidak menggunakan topeng gitu. Harusnya kan menggunakan topeng ya, biar tidak dikenali gitu. Tapi beliau ini sangat berani sekali gitu, tampil di publik gitu, mempublikasikan video tanpa topeng gitu, tanpa kamuflase gitu, tapi menggunakan kacamata sama sekali, seperti baju seperti ini, atau ya seperti guru gembul gitu, pakai topi, peci. Itu kan namanya kamuflase ya. Nanti saya akan jelaskan ya, kenapa bisa seperti itu, kenapa bisa sefatal itu. Karena ini berbahaya loh bagi nyawa Teh Mela ya kan. Ini ada kelemahannya gitu. Apa itu kelemahannya? Nanti saya akan bahas ya. Oke, mari kita bahas. Jujur ya, di era zaman sekarang ini, saya sangat susah menemukan wanita seperti Teh Mela ini. Bukan karena saya terlalu berlebihan memuji ya, karena konten saya sebelumnya kan banyak yang ketawa ya kalau saya memuji berlebihan ya. Enggak, saya enggak memuji berlebihan ya. Sangat susah ya mencari wanita seperti ini. Karena apa? Karena tidak hanya cantik di luarnya saja, tapi di dalamnya. Saya tuh lebih melihat ke dalamnya sih. Cara berpikirnya ya luar biasa. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam. Makanya di konten beliau ini, saya sudah lama mengikuti konten beliau ini ya. Beliau ini bisa bertanya gitu dari awal sampai akhir gitu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam gitu. Tidak hanya bertanya, tapi bikin kita berpikir kritis gitu. Ya, sangat luar biasa, sangat cantik ya, inner beauty gitu, nggak hanya di luarnya saja ya. Bukan karena beliau ini orang Sunda gitu, orang Sunda kan cakep-cakep ya, bukan karena itu, tapi saya melihat beliau ini beda dengan orang Sunda lainnya gitu. Bukan berarti saya mengatakan orang Sunda itu tidak pintar ya, tapi mungkin beliau ini lebih pintar ya menurut saya pribadi, lebih cerdas gitu, lebih ke inner beauty ya. Lalu apa persamaan antara Teh Mela ini dengan Ibu kita Kartini? Persamaan yang pertama misalnya, beliau ini berani ya mendobrak tradisi. Apa yang didobrak oleh Ibu kita Kartini? Yang didobrak oleh Ibu kita Kartini itu adalah kesetaraan hak untuk sekolah. Jadi zaman Ibu Kartini kan zaman Belanda ya. Cewek-cewek kan belum bisa ini ya, sekolah. Jadi beliau ini berontak. Ya wanita juga harus bisa sekolah dengan menyamar kan. Jadi kisahnya seperti itu ya, menyamar, rambutnya dibotakin gitu, menggunakan celana ya, padahal cewek. Bu Kartini kan ceritanya seperti itu, padahal dia cewek. Sehingga beliau inilah pencetusnya wanita bisa sekolah sampai sekarang ini. Makanya cocok disebut dengan pahlawan. Sama seperti Teh Mela ini. Saya melihat Teh Mela ini mendobrak tradisi ya. Zaman sekarang ya, mohon maaf ya, di Konoha ya, wanita itu kalau nggak berhijab itu kan kelihatan aneh ya. Kok kamu nggak
nggak pakai hijab sih? Pakai hijab sana. Jadi kelihatan aneh gitu kalau orang yang berhijab. Padahal biasa aja sih ya. Saya juga sependapat dengan pemikiran Teh Mela ini. Teh Mela ini mengatakan wanita cantik itu tidak hanya wanita berhijab kok, ya. Karena beliau ini sangat keras gitu, mengkritik budaya gitu. Beliau ini dengan tegas mengatakan melalui konten-kontennya, wanita nggak pakai hijab kok tetap cantik, nggak harus pakai hijab. Ya ini kan bertentangan dengan pemikiran-pemikiran yang ada di Konoha kan, bisa dipersekusi kan, bisa dilaporkan ya. Ya warga Konoha kan gitu, kalau kalah berdebat dilaporkan ya. Kebiasaan warga Konoha seperti itu, makanya kita nggak maju-maju. Ya selain itu, pemikiran-pemikiran daripada Raden Ayu Karti ini juga memiliki pemikiran melampaui zamannya saat itu. Dia telah menyadari kemajemukan beragama kaum bumi putra di Hindia Belanda. Jadi saat itu juga sudah ada istilah kadrun ya, kampret gitu, kadrun, terus cebong kampret, sudah ada saat itu. Udah ada riak-riaknya, walaupun saat itu yang mendominasi itu adalah agama Islam kejawen ya. Tapi sudah banyak di sana orang yang berpikir bahwa agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, agama kalian itu sesat ya, agama lokal nggak masuk surga, cuma kita yang masuk surga. Saat itu sudah ada pertentangan-pertentangan seperti itu. Namun ini yang dilawan oleh yang saat itu tidak ada wanita yang seberani ini ya, melawan ya sistem itu. Sistem yang sangat feodal ya. Itu kan namanya feodalisme ya dalam beragama, atau egosentris. Saya melihat Teh Mela ini juga mempunyai pandangan yang sama ya dengan Ibu Kartini ya. Kita tidak boleh beranggapan bahwa non-muslim sekalipun tidak masuk surga. Ya, saya bisa menjangkau pikiran atau konten-konten daripada Teh Mela ini. Teh Mela ini pernah mengatakan tidak mungkin non-muslim itu tidak masuk surga. Masa Tuhan hanya menciptakan surga bagi agama tertentu? Ya, saya juga sepakat dengan pemikiran daripada Teh Mela ini. Ya. Selain itu, persamaan selanjutnya misalnya antara Teh Mela ini dengan Ibu kita Kartini, tidak takut beda, ya, walaupun dimusuhi. Saya melihat Teh Mela ini sangat luar biasa ya, public speakingnya luar biasa. Ya, Bu Kartini juga seperti itu, public speakingnya luar biasa. Walaupun Ibu Kartini ini adalah keturunan daripada bangsawan, tapi beliau ini sangat berbaur dengan masyarakat lokal gitu, pribumi. Pemikirannya sangat membumi ya, sama seperti Teh Mela ini. Banyak persamaan antara Teh Mela dengan Ibu Kartini. Selanjutnya, persamaan antara Teh Mela ini dengan Ibu Kartini adalah anti intoleransi. Saya melihat Teh Mela ini sangat anti yang namanya intoleransi. Bahkan beliau ini bergabung gitu, bergaul bahkan dengan orang yang tidak beragama sekalipun, seperti ya konon katanya Coki ya. Terus channelnya Bion ya, apa sih namanya, lupa saya. Apriyadi ya, apa sih namanya ya. Pokoknya itulah. Beliau ini juga bergabung atau bergaul dengan orang yang beda agama sekalipun gitu, seperti agama Yahudi gitu. Menurut saya ini sangat pluralis ya, pemikirannya itu sangat toleransi banget gitu. Jadi tidak seperti, mohon maaf ya, wanita-wanita di Konoha itu kan ya kebanyakan, jangan bergabung sama itu, jangan bergaul sama itu yang beda agama, yang tak punya agama jangan bergabung gitu, jangan bergaul gitu kan. Pemikiran-pemikiran warga Konoha kan seperti itu. Nah, namun konten-konten daripada Teh Mela ini menurut saya itu sering bikin orang kepanasannya, terutama orang yang berlebihan dalam beragama. Karena apa? Karena masuk jurang banget gitu. Beliau ini juga menyebutkan ayatnya gitu. Kan jarang-jarang lah yang menyebutkan ayat ya. Ini kan sangat kontradiktif ya kalau menyebutkan ayatnya gitu. Langsung menyebutkan ayat, hafal juga gitu. Beliau ini kan hafal Quran ya. Bahkan keluarga Teh Mela ini kalau katanya keluarga yang sangat kental dengan nilai-nilai agama Islam ya. Bahkan beliau ini adalah seorang ustazah ya. Bagaimana mungkin seorang ustazah seliberal ini? Saya melihat beliau ini sangat, bukan liberal ya, lebih ke orang yang sangat beragama ya. Ya, orang beragama itu harusnya seperti ini ya, orang yang bertuhan ya, menurut saya pribadi. Tapi kalau pandangan warga Konoha kan nggak seperti itu. Orang yang beragama itu bukan seperti itu ya. Ya,
Orang yang beragama itu orang-orang yang merasa bahwa agama yang paling benar, agama yang paling suci gitu, menghujat agama lain. Beliau ini saya sangat jarang melihat menghujat agama lainnya. Sangat toleransi saya melihat beliau ini, Teh Mela ini. Ya, kontennya juga sangat tajam gitu. Jadi kenapa banyak yang mengatakan bahwa konten daripada Teh Mela ini dasar jurang banget? Ya karena tajam gitu. Ya. Harus tajam gitu. Pertanyaan itu juga harus tajam gitu. Sangat luar biasa ya Teh Mela ini kontennya. Jadi bagi kadrun-kadrun gitu, bagi orang-orang yang berlebihan dalam beragama, ya pantas aja kepanasan ya dengan konten-konten beliau ini. Namun ada satu kelemahan Teh Mela ini, apa itu? Beliau ini tidak menggunakan topeng gitu. Ya, seperti kacamata, seperti kupluk seperti ini ya kan. Harusnya menggunakan seperti itu dong. Karena apa? Karena mudah-mudahan jangan terjadi ya. Karena beliau juga sudah pernah katanya diancam ya untuk dihabisi, dibunuh ya. Jadi kalau beliau ini misalnya pergi sendirian keluar, terus ketemu sama orang-orang yang tidak suka dengan kontennya, bisa aja kan dihabisi kan, kita nggak tahu kan. Jadi banyak kan yang komplain di channel ini, kenapa sih kamu menggunakan kacamata, kamu menggunakan kupluk seperti itu, kenapa menggunakan baju Naruto dan lain sebagainya. Sebenarnya saya itu bukan pecinta Naruto, jujur ya. Saya mengikuti cerita Naruto ya, saya suka dengan cerita Naruto, yaitu From Zero to Hero. Saya sangat suka ya, tapi saya tidak terlalu wibu ya, bukan. Saya bukan wibu sebenarnya. Ya, mohon maaf ya bagi pecinta Naruto. Saya nggak terlalu menyukai sebenarnya. Ya, ini hanya terpaksa aja biar ada menutupi gitu, topeng gitu. Kenapa saya menggunakan seperti ini? Karena kondisi kita, kondisi sosial, kondisi masyarakat kita itu ya, mereka itu tidak bisa menerima perbedaan pendapat ya. Jangankan pendapat biasa-biasa aja ya. Berbeda pendapat dalam agama mereka itu sangat brutal ya. Apalagi berbeda pendapat dalam agama ya kan. Bisa aja kalau misalnya ketemu di luar ya, seperti Teh Mela ini, bisa aja dihabisi kan, kita nggak tahu kan. Karena orang yang tidak menggunakan otak dalam beragama itu biasanya emosinya itu nggak bisa kekontrol guys ya. Misalnya ketemu udah emosi nih, ketemu di luar kan bisa aja dihabisi kan, kita nggak tahu kan. Karena orang yang berlebihan dalam beragama itu biasanya tidak menggunakan logika, pemikiran rasional ya. Sama seperti guru gembul misalnya. Kenapa guru gembul menggunakan peci gitu, kacamata? Padahal beliau ini tidak rabun ya, tidak menggunakan kacamata. Kenapa? Karena beliau ini sudah memikirkan matang-matang gitu, berpikir panjang. Kondisi sosial kita, kondisi masyarakat kita seperti apa? Seperti Ade Armando misalnya. Itu salah satu contoh, dihabisi kan, dipukuli. Coba. Padahal Ade Armando enggak radikal-radikal amat saya melihat, enggak liberal-liberal amat, biasa aja saya melihat Pak Ade Armando ini. Tapi dihabisi coba. Itulah saking kitanya tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Sangat susah menerima perbedaan pendapat. Saya juga nggak pengen menggunakan kulpuk seperti ini, menggunakan ya Konoha gitu, menggunakan kata-kata Konoha ya biar bebas daripada undang-undang ITE gitu, terus pakai kacamata dan lain sebagainya. Saya nggak nyaman menggunakan seperti ini, jujur ya. Ini terpaksa. Karena apa? Karena kondisi sosial kita, kondisi masyarakat kita. Sama seperti ini misalnya. Waktu di zaman penjajahan Belanda, kenapa Tan Malaka gitu, terus pejuang-pejuang bangsa ini menggunakan nama-nama samaran gitu? Karena apa? Karena saat itu kebebasan itu dikekang. Jadi sama. Sekarang ini juga kita tidak ada kebebasan sebenarnya. Masih terjajah sebenarnya kita, kalau boleh jujur ya. Kalau kita mempunyai kebebasan seperti Amerika misalnya, bebas mau ngomong apa aja tentang agama juga bebas ya. Asal jangan menghina gitu, asal jangan menggunakan fisik dan lain sebagainya. Bisa aja kan di Amerika seperti itu, tapi di Konoha nggak ada seperti itu kan. Itulah alasannya kenapa kita menggunakan seperti ini ya, kupluk gitu, menggunakan baju kamuflase seperti ini ya, karena kondisi sosial, kondisi keadaan masyarakat kita. Sama seperti misalnya nih, di suatu masyarakat itu ada banyak polisi tidur kan, kenapa kita harus pelan ya? Karena kondisi polisi tidurnya banyak di situ, makanya kita harus pelan. Sama seperti ini misalnya, ini perumpamannya ya, ibaratnya. Kenapa saya menggunakan kupluk seperti ini? Karena saya tahu bahwa masyarakat di Konoha itu dalam beragama itu masih sangat brutal sekali guys, brutal banget ya. Dikit-dikit damai, apa itu damai? Datangi rame-rame, persekusi, bisa aja nanti datang ke rumah saya dipersekusi gitu dan lain sebagainya.
membahayakan keluarga saya, membahayakan anak saya gitu. Jadi janganlah seperti itu ya di antara sahabat yang nonton video ini. Kalau berdebat secara rasional di kolom komentar nggak apa-apa gitu. Saya tidak membatasi gitu berdebat. Ya sok atau berdebat gitu. Tapi kalau kalah dalam berdebat itu jangan nangis gitu, jangan main lapor gitu, dikit-dikit lapor karena kita tidak bisa berdebat gitu, lapor ya. Jangan seperti itu, kayak anak kecil kan seperti itu. Berbeda pendapat, persekusi gitu. Ya, ngancam seperti Teh Mela ini kan sudah sering yang namanya diancam beliau ini. Kasihan ya. Saya melihat beliau ini aset bangsa ya. Jadi dan sahabat yang nonton video yang belum subscribe ke channel Teh Mela ini, silahkan subscribe ya. Ini anak bangsa menurut saya tuh yang pemikirannya itu sangat jenius ya, luar biasa, anak ajaib. Saya tidak sedang berlebihan memuji beliau ini, tapi itu pada faktanya ya. Saya melihat Teh Mela ini orang yang sangat luar biasa. Kartini zaman now. Tidak menyesal saya menyebutkan bahwa beliau ini Kartini zaman now ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Semoga video ini sampai ke Teh Mela ya. Saya Ray Konoha, saya akan kabur dulu karena apa? Karena takutnya saya dipersekusi oleh orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Oke, saya Ray Konoha, salam rasional.